Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Yandris Yono. Saya saat ini sebagai Kepala SMKS Jayanegara Ambon. Ketika ditunjuk oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagai Kepala Sekolah di SMKS Jayanegara Ambon di tahun 2021, maka hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan evaluasi keseluruhan bersama teman-teman guru dan mengamati proses pembelajaran yang mereka lakukan di kelas. Langkah berikutnya adalah mempelajari dokumen perencanaan pembelajaran yang sudah mereka buat. Hal tersebut saya lakukan karena yang menjadi fokus pertama saya adalah pada perbaikan dan peningkatan kompetensi guru, sehingga perlu mendeteksi area prioritas dari kompetensi guru yang perlu ditindaklanjuti. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi bersama, diperoleh kesimpulan bahwa perlu adanya perubahan paradigma yang dimulai sejak merencanakan pembelajaran. Menggunakan pengetahuan awal yang saya miliki tentang backward design, saya mencoba mengenalkan dan bersama-sama mempraktikkan penggunaan backward design dalam merencanakan pembelajaran. Hal ini kami lakukan di tahun 2021. Nah, pada awal tahun pembelajaran 2022-2023, fokus perbaikan yang dilakukan adalah pada praktik pembelajaran di kelas, yaitu ingin mewujudkan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di setiap kelas melalui kenal lomba amuk. Apa itu kenal lomba amuk? Tantangan dan aksi apa saja yang saya temui dan saya lakukan? Berikut ini penjelasannya. Kenal lomba amuk adalah akronim dari perkenalan dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mengenalkan kepada teman-teman guru, mengadakan lomba, pendampingan, dan unjuk karya. Dalam beberapa pengamatan, masih terlihat peserta didik yang mengantuk atau tidak fokus pada pembelajaran. Berdasarkan pengalaman mengajar yang saya alami, terdapat beberapa kemungkinan penyebab masalah tersebut. Ya, dua kemungkinan pertama adalah kompetensi prasyarat yang belum dimiliki peserta didik, namun guru telah melanjutkan materi, dan kemungkinan berikutnya adalah karena peserta didik tidak nyaman, misalnya jika belajar dengan video, menonton video, tetapi sang guru malah menampilkan video. Ya, masih ada kemungkinan-kemungkinan lainnya tentunya. Nah, berdasarkan beberapa bacaan dan tontonan yang sempat saya baca dan ketahui, pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan. Akan tetapi, seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, bahwa di program guru penggerak itu teman-teman calon guru penggerak dilatih, diajarkan terkait pembelajaran diferensiasi. Akan tetapi, di sekolah kami itu tidak ada yang menjadi guru penggerak, sehingga minim informasi terkait pembelajaran berdiferensiasi, dan sebagai kepala sekolah, saya perlu mempelajarinya agar mampu memberikan penjelasan kepada teman-teman guru. Nah, langkah berikutnya adalah mengenalkan. Jadi sambil mencari tahu dan belajar dari berbagai pihak dan referensi terkait pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba mengenalkannya juga kepada teman-teman guru. Dari sedikit yang saya pahami, saya coba mengajak teman-teman guru mengikuti webinar-webinar yang membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan tidak hanya itu, saya juga mendorong mereka untuk mengikuti kelas pelatihan daring, dan jika kelas tersebut berbayar, maka biaya pendaftaran tersebut menjadi tanggung jawab sekolah. Saya ikut membagikan salah satu kelas pelatihan berbayar dan mendorong teman-teman guru untuk mengikutinya. Nah, hal tersebut saya lakukan karena saya sadar bahwa saya sendiri tidak mempunyai pemahaman yang layak untuk berbagi kepada mereka terkait pembelajaran berdiferensiasi, baik secara teori maupun praktiknya. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, tantangan selanjutnya muncul. Teman-teman guru belum ada yang mulai bergerak walaupun mereka sudah mengikuti webinar. Belum ada yang mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Hal ini memicu saya untuk melakukan aksi berikutnya, yaitu mengadakan lomba inovasi pembelajaran diferensiasi berteknologi khusus kepada teman-teman guru di SMKS Jayanegara Ambon. Progres lomba ini, Bapak Ibu, dari awal ya, sebelum mereka mengumpulkan
itu saya kawal. Jika ada kesempatan, maka saya selalu menanyakan kemajuan dari pelaksanaan pembuatan video yang dilakukan teman-teman guru. Nah, berdasarkan hasil pantauan tersebut, saya mengetahui adanya tantangan berikutnya, yaitu bahwa teman-teman guru walau sudah mengikuti beragam webinar, membaca terkait pembelajaran berdiferensiasi, namun belum paham bagaimana memulainya. Modul ajar seperti apa yang harus dibuat untuk pembelajaran diferensiasi, apalagi pelaksanaannya. Oleh karena itu, saya melakukan aksi berikutnya, yaitu pelatihan dan pendampingan. Jadi, ketika mengetahui bahwa ternyata tidak cukup dengan memberitahu saja, mengenalkan, mengajak, hingga mendorong dengan hadiah yang menggiurkan agar teman-teman mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, karena ternyata teman-teman guru di SMK Jaya Negara itu perlu mendapat pelatihan yang lebih teknis, khususnya dalam pembuatan modul ajar atau RPP hingga proses pembelajarannya. Ini adalah beberapa gambar pelatihan. Jadi kami mengambil langkah untuk melakukan pelatihan secara bersama-sama. Kita mengupas tentang pembelajaran diferensiasi dan bersama-sama pula membuat dan mereview perencanaan pembelajaran yang dibuat. Kami tetapkan 1 hari di mana kegiatan tersebut dilaksanakan dan tujuannya adalah menghasilkan modul ajar atau RPP pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menentukan kapan mau dilaksanakan oleh masing-masing guru, serta menentukan juga teman guru siapa yang akan membantu mereka dalam melakukan pembelajaran di kelas tentunya. Alhamdulillah dengan beberapa aksi di atas itu dapat membantu teman-teman guru dalam memahami hingga mempraktikkan pembelajaran diferensiasi di kelas masing-masing. Lomba yang saya lakukan juga direspon positif dengan terkumpulnya video-video pembelajaran hasil karya teman-teman guru beserta perangkat perencanaan pembelajarannya. Karena memang di lomba ini saya meminta teman-teman mengumpulkan video dan juga RPP atau modul ajarnya. Nah, lomba tersebut bagi saya itu memiliki beberapa fungsi. 2, yaitu sebagai pemberi semangat agar mereka mau mencoba karena ada hadiah yang cukup menantang, dan sebagai wadah untuk teman-teman guru menunjukkan hasil karyanya. Nah, ini langkah terakhir, tahap terakhir, yaitu unjuk karya. Harapan berikutnya dari saya adalah mereka bersedia mengikuti apresiasi guru inspiratif 2022 sebenarnya, karena sudah ada karya dan sesuai dengan temanya. Namun ya ini saya kembalikan kepada teman-teman guru. Nah, berikutnya ada beberapa video hasil karya teman-teman guru di SMK Jaya Negara. Mereka sudah publish di YouTube dan saya pajang di sini gambarnya. Teman-teman guru telah merasakan perbedaan dan manfaatnya, bukan hanya bagi para guru, namun juga berdampak pada peserta didik. Hal ini terlihat dari testimoni para peserta didik ketika memperoleh pembelajaran dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Pada saat Jumat kemarin, tanggal 21 Oktober 2022, Jumat refleksi, karena memang kami melakukan refleksi tiap hari Jumat, refleksi mingguan dan evaluasi pembelajaran selama 1 pekan sebelumnya. Teman-teman guru yang telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi perlu untuk dilanjutkan pada proses pembelajaran berikutnya. Jadi, saya menanyakan kepada beberapa guru yang telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tentang materi berikutnya yang akan dibahas di kelas. Ternyata mereka sudah memiliki gambaran akan melakukan diferensiasi apa pada materi tersebut. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa mereka sudah merasakan perbedaan dan manfaat dari pembelajaran yang telah mereka lakukan. Dari keseluruhan aksi yang saya terapkan, untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah, terdapat beberapa poin penting yang menjadi pelajaran bagi saya, antara lain, suatu hal baik tidak cukup hanya dengan mengenalkan dan mengajak. Perlu ada pelatihan hingga pendampingan agar hal baik dapat dicoba. Penting bagi guru untuk diberi kesempatan mencoba. Dengan mencoba, teman-teman guru bisa merasakan perbedaan dan manfaatnya. Dan perlu ada kegiatan di mana teman-teman guru dapat unjuk karya. Dan ada menjadi momen yang tepat bagi sekolah untuk memberikan apresiasi dan penghargaan. Lomba menjadi media yang tepat untuk kedua hal tersebut. Dengan adanya apresiasi dan penghargaan, motivasi guru untuk berkarya akan meningkat. Demikian beberapa hal atau aksi yang telah saya lakukan dalam rangka mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di
SMKS Jaya Negara Ambon melalui Kenal Lomba Amuk. Semoga praktik baik ini dapat diterima dan menginspirasi para pendidik lainnya. Terima kasih.